Salam sejahtera, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus kepada keluarga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali berjumpa di Morning Call GPIB pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Jemaat Pancaran Kasih Kalianget Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Kita akan menerima sabda Tuhan dan merenungkannya yang tertulis dalam 1 Tawari pasal 6 ayat 31 sampai 38. 1 Tawari 6 ayat 31 sampai 38. Dan sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, memelihara kehidupan kami, dan yang memperkenankan kami saat ini untuk menerima sabdamu dan merenungkannya. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan kuduskanlah kami, agar kami layak menerima roh-Mu yang menolong kami, menuntun kami untuk menerima sabdamu dengan baik dan memahaminya dengan benar. Dan yang di dalam kehidupan setiap hari yang akan memampukan kami untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. 1 Tawari 6 ayat 31 sampai 38. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toa, bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai, bin Elkana bin Yoel bin Azaria, bin Zefanya bin Tahat bin Asir, bin Ebiasaf bin Korah, bin Yizar bin Kehat, bin Lewi bin Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, sejak zaman ibadah-ibadah Israel pada perjanjian lama, pengiring nyanyian itu sudah ada. Demikian yang disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Itu nampak sekali pada ayatnya yang ke-32, di mana di situ disebutkan bahwa di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan ini yang menjadi salah satu kesaksian bahwa sejak zaman umat Allah beribadah di perjanjian lama, sejak zaman perjanjian lama, dalam peribadahan umat Allah itu sudah ada pengiring nyanyian, pengiring pujian. Bahkan ada kitab khusus tentang nyanyian ibadah yang kita kenal dengan nama Mazmur. Ada juga nyanyian Hana dalam kitab 1 Samuel. Ada juga dalam perjanjian baru seperti nyanyian Zakaria, nyanyian Maria. Dan semua ini, keluarga dan sahabat GPIB, semua ini menunjukkan bahwa nyanyian itu begitu penting dalam rangkaian ibadah umat Allah. Hal inilah yang menjadi kesaksian Alkitab kepada kita. Dan bahkan saking pentingnya, ada sebagian orang dari kaum Lewi, kaum yang dihususkan untuk melayani rumah Tuhan, itu bertugas atau menjabat sebagai penyanyi di kemah suci atau di bait Allah. Dan kekhususan ini mengantar kita untuk memahami arti nyanyian di mata Tuhan Allah kita. Alkitab menyaksikan bahwa dengan nyanyian umat Allah menceritakan kasih setia Tuhan. Dengan nyanyian umat Allah memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dengan bernyanyi umat merindukan Tuhan, memohon ampun dosa pada Tuhan, dan berharap pertolongan dari Tuhan. Semua itu terucap dikatakan melalui nyanyian. Dengan kata lain, nyanyian adalah cara umat untuk berkata-kata tentang Allah. Nyanyian adalah cara umat juga untuk berkata-kata kepada Allah.
Nyanyian adalah cara umat untuk memelihara ajaran Allah, sekaligus menjadi cara umat untuk berbicara kepada Allah. Singkatnya, keluarga dan sahabat GPIB, nyanyian adalah bahasa iman orang percaya kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Hal ini yang semestinya membuat kita sadar bahwa nyanyian umat itu tidak dapat diabaikan, apalagi dipinggirkan. Jangan sampai karena suara musik, jangan sampai suara musik yang mengiring nyanyian jadi lebih besar daripada suara umat yang bernyanyi. Juga jangan sampai suara pemandu lagu, pemandu nyanyian lebih besar daripada suara umat bernyanyi. Kecuali apabila umat belum fasih dalam menyanyikan lagu-lagu ibadah. Tapi kalau umat sudah fasih, maka pemandu nyanyian atau pemandu lagu semestinya menyatukan suaranya dengan suara umat, bukan mendominasi suara umat dalam bernyanyi. Juga dalam memilih lagu untuk dinyanyikan. Keluarga dan sahabat GPIB, jangan sampai kita salah pilih lagu yang muatannya atau isinya malah tidak mencerminkan ajaran Tuhan yang benar. Karena seperti sudah dikatakan oleh saya tadi, bahwa nyanyian adalah cara umat memelihara ajaran Tuhan. Jadi pastikan bahwa kata-kata atau lirik dalam satu nyanyian itu memang benar secara ajaran. Nah, dengan perenungan firman Tuhan saat ini, keluarga dan sahabat GPIB, kita semua diingatkan untuk memelihara nyanyian sebagai tradisi peribadahan umat percaya. Bukan tanpa alasan Tuhan mengingatkan itu kepada kita saat ini. Karena Ia tahu bahwa untuk mengasihi dirinya, umatnya mesti mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran dan akal budi. Dan dengan nyanyian sebagai salah satu upaya yang dilakukan seseorang, maka orang itu dia mengasihi dengan jiwanya. Karena ada pepatah yang berkata, berbicara adalah suara manusia, sedangkan bernyanyi adalah suara jiwa. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang memperkenankan kami untuk menerima sabda-Mu dan merenungkannya. Dan kami boleh memasuki hari pertama di minggu ini, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidaklah meninggalkan kami, tapi Tuhan sudah merencanakan hari-hari kehidupan kami, lebih di saat kami akan beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di hari pertama minggu ini. Tuhan menolong dan menyertai kami dan keluarga kami, anak-anak, orang tua, dan keluarga besar kami. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu. Tuhan pelihara gereja-Mu. Tuhan pelihara GPIB Persekutuan Pelayanan Kesaksiannya. Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan menolong dan menyertai masyarakat bangsa dan negara kami dalam kami menghadapi pergumulan pandemi dan dampaknya, juga dalam menghadapi pergumulan karena terjadi peperangan dan dampak-dampak yang muncul yang memicu krisis dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Tuhan menyertai dan menuntun kami dan segenap ciptaan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera dan salam sukacita di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus.